Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Ihsan dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan motivasi kerja di sektor publik. Yang pertama yaitu landasan teori motivasi. Motivasi adalah konsep teoritis yang menjelaskan perilaku orang. Ini merupakan alasan bagi masyarakat, keinginan dan kebutuhan. Motivasi berkaitan dengan kekuatan dan arah perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Motivasi dapat memiliki berbagai tujuan yang merujuk ke individu. Cara-cara di mana individu memilih tujuan mereka dan cara-cara di mana yang lain mencoba untuk mengubah perilaku mereka. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Yang pertama yaitu content theory. Menitik beratkan pada apa motivasi, menekankan pentingnya faktor dalam diri individu yang menyebabkan mereka berperilaku. Teori ini berusaha untuk memuaskan kebutuhan apa dan apa yang mendorong mereka untuk bertindak. Yang kedua yaitu proses teori. Menitik beratkan kepada bagaimana dan dengan tujuan apa individu itu dimotivasikan. Yang ketiga yaitu reinforcement theory. Menekankan pada cara-cara perilaku dipelajari, bagaimana tindakan masa lalu mempengaruhi tindakan masa mendatang dalam suatu siklus proses pembelajaran. Motivasi kerja. Motivasi kerja adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Kebutuhan terjadi apabila tidak ada keseimbangan antara apa yang dimiliki dan apa yang diharapkan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan dan pencapaian tujuan, dan tujuan adalah sasaran atau hal yang ingin dicapai oleh seseorang atau individu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah suatu yang dapat menimbulkan semangat atau dorongan bekerja individu atau kelompok terhadap pekerjaan guna mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu dua teori faktor Herbert. Yang pertama yaitu faktor motivator. Faktor motivator ini akan menyebabkan karyawan bekerja keras. Faktor motivator ini dapat ditemukan di dalam pekerjaan. Contohnya seperti prestasi. Pekerjaan harus memberikan karyawan rasa prestasi. Ini akan memberikan perasaan bangga karena telah berhasil melakukan sesuatu yang sulit tetapi bermanfaat. Selanjutnya yaitu pengakuan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan karir, dan pertumbuhan. Faktor kedua yaitu faktor Heigen. Faktor Heigen ini adalah kebalikan dari motivator, yaitu faktor Heigen ini yang menyebabkan karyawan bekerja kurang keras, yaitu contohnya seperti kebijakan perusahaan yang harus adil dan jelas bagi setiap karyawan. Mereka juga harus setara dengan pesaing-pesaingnya. Selanjutnya yaitu pengawasan, hubungan, kondisi kerja, gaji, dan juga keamanan. Pentingnya bagi karyawan untuk merasa bahwa pekerjaan mereka itu aman dan mereka tidak berada di bawah ancaman PHK. Selanjutnya yaitu kombinasi motivator Heigen di tempat pekerjaan. Yang pertama yaitu Heigen tinggi dan motivasi tinggi.
Ini adalah situasi yang sangat ideal karena karyawan sangat termotivasi dan nyaris tidak memiliki keluhan. Yang kedua yaitu high gain tinggi dan motivasi rendah. Karyawan memiliki sedikit keluhan tetapi mereka tidak benar-benar termotivasi. Mereka melihat pekerjaan mereka hanya sebagai tempat menerima gaji saja. Yang ketiga yaitu high gain rendah dan motivasi tinggi. Karyawan termotivasi, pekerjaan mereka menantang, tetapi mereka memiliki keluhan tentang gaji atau kondisi kerja mereka. Contohnya seperti mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik, tetapi gaji yang diterima tidak sepadan dengan apa yang dikerjakannya. High gain rendah dan motivasi rendah. Ini adalah situasi yang sangat buruk yang memungkinkan terjadi karyawan tidak termotivasi dan memiliki banyak keluhan. Selanjutnya yaitu tingkat motivasi kerja atau dorongan, faktor intrinsik. Yang pertama yaitu pencapaian prestasi. Pencapaian prestasi ini tingkat keinginan pegawai untuk berprestasi sangat tinggi, khususnya dalam memberi pelayanan publik. Yang kedua yaitu pengakuan. Adanya sebuah pengakuan dari seseorang atasan kepada para pegawainya terhadap prestasi kerja yang mereka berikan dalam bentuk penghargaan atau sebuah reward. Contohnya pengakuan terhadap atasan ini bahwa pegawainya telah melakukan yang terbaik dan atasannya memberi penghargaan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab berkenaan dengan beban kerja yang diberikan kepada pegawai karena adanya kepercayaan yang diberikan kepadanya serta berupa kesanggupan mereka pelimpahan wewenang dari seseorang pemimpin. Yang keempat yaitu ketentuan kerja. Pegawai setuju jika dikatakan mereka termotivasi memberikan pelayanan kepada publik karena mereka memang menekuni pekerjaan tersebut. Yang kelima yaitu kemungkinan berkembang. Suatu kondisi yang diharapkan terjadi perubahan dan kemajuan yang dicapai oleh seseorang pegawai yang mengarah pada pengembangan karir serta kematangan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu faktor ekstrinsik. Yang pertama yaitu upah. Upah yaitu suatu bentuk imbalan yang diterima baik secara material maupun non-material oleh seseorang pegawai karena pekerjaannya atau dari hasil kerja mereka. Yang kedua yaitu kondisi kerja. Kondisi kerja situasi yang terjadi dalam lingkungan kerja atau segala sesuatu yang ada di sekitar pegawai yang dapat mempengaruhi kerja mereka. Yang ketiga yaitu keamanan kerja. Suatu kondisi yang aman dan nyaman dalam bekerja yang berkaitan dengan kondisi fisik seseorang pegawai dalam bekerja, baik dari segi keamanan penjaga lingkungan kantor maupun dari keamanan hal yang lainnya. Yang keempat yaitu status. Penggambaran terhadap kondisi pribadi seseorang dalam masyarakat. Hal ini yang dapat memberikan motivasi kerja yang lebih. Yang kelima yaitu hubungan interpersonal. Segala bentuk pola hubungan yang terjadi baik antara pegawai maupun atasannya, maupun di antara pegawai itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama yaitu faktor kepemimpinan. Kualitas dalam memberikan arahan, semangat, dukungan, dorongan yang diberikan oleh atasan sangat berpengaruh dari kinerja pegawai. Yang kedua yaitu faktor tim. Sekumpulan orang yang masing-masing memiliki keahlian dan kontribusi mencapai tujuan bersama, serta tim tujuan kerja mudah tercapai. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja seorang pegawai karena faktor tim ini dapat menimbulkan terkadang
perbedaan pendapat dan juga hal yang membuat kerjasama menjadi tidak baik. Yang ketiga yaitu faktor individu. Faktor individu yaitu pengetahuan, skill, komitmen, dan keterampilan yang dimiliki setiap orang terhadap pekerjaannya. Hal ini sangat berpengaruh oleh kinerja pegawai tersebut karena setiap kinerja harus memiliki pengetahuan, skill, dan komitmen yang dia miliki. Karena kalau tidak memiliki tersebut, hal yang lain akan menghambat tujuan tersebut. Yang keempat yaitu faktor lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini sangat mempengaruhi pada keoptimalan kerja. Yang kelima yaitu faktor karir dan pengembangan. Memberikan pengembangan diri bagi karyawan karena pasalnya akan memberi kepuasan terhadap karyawan di saat sekarang dan masa mendatang. Ciri-ciri orang yang berprestasi tinggi. Yang pertama yaitu menggunakan umpan balik. Yang kedua yaitu mengambil risiko yang wajar. Yang ketiga yaitu terdapat proses atau usaha. Dia lebih mendapatkan proses dan juga usaha. Yang keempat yaitu bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini sangat berpengaruh sekali karena orang yang berprestasi sangat bertanggung jawab, mengerjakan sesuatu dengan kreatif dan inovatif. Ini sangat penting bagi orang-orang yang memiliki berprestasi tinggi. Menginginkan ukuran yang konkret bagi prestasi dan kemajuannya. Baik, hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan apabila tidak suka channel ini, tekan dislike. Terima kasih.